Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sistem syaraf pada unggas merupakan sistem pengendali utama yang mengatur koordinasi seluruh aktivitas tubuh, baik yang disadari maupun tidak disadari. Organ-organ sensori seperti mata memegang peranan penting dalam menangkap informasi dari lingkungan, terutama rangsangan dari cahaya. Informasi kemudian diteruskan melalui nervus opticus ke otak sebagai pusat pengendali utama, untuk selanjutnya memicu respon atau aktivitas tubuh yang sesuai. Terus kasus yang ada di materi ini tuh terdapat 2 peternakan ayam petelur yang menerapkan sistem manajemen pencahayaan berbeda sejak ayam berumur 8 minggu. Peternakan A memberikan tambahan pencahayaan selama 8 jam per hari, sedangkan peternakan B memberikan tambahan pencahayaan selama 12 jam per hari. Pengamatan menunjukkan bahwa ayam dari peternakan B memiliki bobot badan yang lebih tinggi dan mulai bertelur lebih awal dibandingkan ayam dari peternakan A. Hal tersebut mengindikasikan adanya pengaruh signifikan dari panjang paparan cahaya terhadap sistem fisiologis ayam, khususnya yang berkaitan dengan sistem saraf dan hormonal. Untuk rumusan masalah, yang pertama, sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam? Yang kedua, mengapa ayam pada peternakan A bobot badannya lebih rendah dibandingkan dengan ayam pada peternakan B? Yang ketiga, mengapa ayam pada peternakan B pada umur 18 minggu sudah bertelur, sedangkan ayam pada peternakan A belum bertelur? Yang keempat, jelaskan interaksi antar sistem syaraf hormonal pada ayam dan bagaimana pengaruh terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Terus ada tujuan, yang pertama mengetahui sistem fisiologi yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab perbedaan bobot badan ayam antara peternakan A dan peternakan B. Yang ketiga, mengidentifikasi penyebab ayam di peternakan B sudah bertelur pada usia 18 minggu, sedangkan ayam pada peternakan A belum bertelur. Yang keempat, menjelaskan interaksi antara sistem syaraf dan sistem hormonal pada ayam, serta pengaruhnya terhadap kematangan seksual atau usia mulai bertelur. Selanjutnya, sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan pada organ reproduksi ayam. Pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam melibatkan berbagai sistem fisiologi yang terintegrasi secara kompleks. Sistem syaraf berperan penting dalam proses ini dengan hipotalamus sebagai pusat integrasi antara sistem syaraf dan sistem endokrin. Nervus opticus berfungsi meneruskan rangsangan cahaya ke hipotalamus, sementara fotoreseptor retina dan ekstraretinal bertugas mendeteksi intensitas dan durasi cahaya yang diterima oleh ayam. Sistem hormonal juga memainkan peran krusial dalam perkembangan reproduksi ayam. Hipotalamus menghasilkan gonadotropin releasing hormone atau GnRH yang merangsang hipofisis anterior untuk memproduksi follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone LH. Kemudian fungsi FSH itu berperan dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangan folikel ovarium pada ayam betina. Sedangkan fungsi dari LH yaitu merangsang proses ovulasi dan produksi hormon kelamin seperti estrogen dan progesteron. Hormon tiroid turut berperan dalam metabolisme dan pertumbuhan, sementara mempengaruhi pertumbuhan tubuh ayam secara keseluruhan. Sistem reproduksi pada ayam betina terdiri dari ovarium dan oviduct yang berkembangnya memerlukan stimulasi hormonal yang tepat. Perkembangan folikel-folikel telur pada ovarium sangat bergantung pada keseimbangan hormonal, terutama FSH dan estrogen.
Oke, selanjutnya itu penyebab bobot Next. badan ayam. Oke, selanjutnya penyebab bobot badan ayam peternak A lebih rendah dibandingkan ayam peternak B. Ayam pada peternak A memiliki bobot badan 1.500 gram yang lebih rendah dibandingkan dengan ayam pada peternakan B, yaitu 1.650 gram pada umur 16 minggu. Perbedaan signifikan ini dipengaruhi oleh durasi pencahayaan yang berbeda. Pencahayaan yang lebih lama, sekitar 12 jam pada peternakan B, memberikan waktu makan yang lebih panjang bagi ayam sehingga meningkatkan kesempatan mereka untuk mengkonsumsi pakan. Cahaya dapat meningkatkan visibilitas pakan dan aktivitas fisik ayam yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan konsumsi pakan secara keseluruhan. Cahaya mempengaruhi produksi melatonin dari kelenjar pineal di mana periode gelap merangsang produksi melatonin, sedangkan periode terang menekan produksinya. Melatonin memiliki efek regulasi pada sekresi hormon pertumbuhan, GH, dan hormon tiroid yang penting untuk metabolisme dan pertumbuhan. Penambahan cahaya 12 jam pada peternakan B mengoptimalkan produksi hormon pertumbuhan dengan menekan melatonin secara lebih efektif dibanding menambah cahaya 8 jam pada peternakan A, sehingga meningkatkan laju pertumbuhan ayam. Oke, selanjutnya penyebab ayam peternakan B bertelur pada umur 18 minggu, sedangkan pada ayam di peternakan A belum. Jadi dipengaruhi oleh durasi pencahayaan. Jadi cahaya yang lebih lama pada peternakan B memberikan dampak signifikan terhadap kematangan seksual ayam dengan mempercepat perkembangan organ reproduksi. Fotoreseptor pada retina mata dan fotoreseptor ekstraretinal di hipotalamus mendeteksi peningkatan durasi cahaya ini, yang kemudian menstimulasi jalur retinohipotalamus hipofisis, yaitu jalur utama dalam pengaturan fungsi reproduksi pada unggas. Cahaya yang lebih lama secara efektif menekan produksi melatonin dari kelenjar pineal, hormon yang dihasilkan terutama saat gelap dan memiliki efek inhibisi terhadap sistem reproduksi. Penurunan kadar melatonin mengakibatkan peningkatan sekresi GnRH dari hipotalamus, lalu selanjutnya merangsang hipofisis anterior untuk mensekresikan FSH dan LH dalam jumlah yang lebih besar. FSH dan LH ini kemudian menstimulasi perkembangan evarium dan folikel telur secara lebih intensif. Peningkatan produksi hormon estrogen oleh sel-sel folikel yang sedang berkembang mempercepat kematangan organ reproduksi, terutama oviduk yang berperan penting dalam proses pembentukan telur. Perkembangan folikel yang lebih cepat inilah yang menyebabkan ayam pada peternakan B dapat mencapai kematangan seksual dan mulai bertelur lebih awal pada umur 18 minggu, sementara ayam pada peternakan A dengan durasi pencahayaan yang lebih pendek masih belum mencapai kematangan seksual yang diperlukan untuk bertelur.
Lanjut ke kesimpulan. Yang pertama, sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam meliputi sistem saraf, sistem hormonal, sistem reproduksi, dan sistem metabolisme yang bekerja secara terintegrasi. Yang kedua, ayam pada peternak A memiliki bobot badan lebih rendah dibandingkan ayam peternak B karena penambahan cahaya yang lebih lama 12 jam pada peternak B, meningkatkan aktivitas makan, menstimulasi produk hormon pertumbuhan dan metabolisme. Yang ketiga, ayam pada peternak B sudah mulai bertelur pada umur 18 minggu, sedangkan ayam peternak A belum bertelur karena pencahayaan yang lebih lama, dan peternak B mempercepat kematangan seksual melalui stimulasi jalur neuroendokrin yang mengatur produksi hormon reproduksi. Dan yang terakhir, interaksi antara sistem saraf dan hormonal pada ayam dipengaruhi oleh cahaya melalui jalur fotoresepsi dan transduksi sinyal, jalur neuroendokrin, dan mekanisme umpan balik yang kompleks. Durasi cahaya yang berbeda menyebabkan perbedaan kadar hormon yang berdampak pada pertumbuhan dan kematangan organ reproduksi. Kembalikan ke moderator. Izin bertanya sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulana Dwi Rahma Putra dengan NIM D1A023007 dari kelompok F. Mungkin bisa dijelasin lagi ya tadi terkait kenapa sih bobot badan ayam di peternakan A itu lebih rendah dibandingin dengan ayam di peternakan B, padahal keduanya tuh memiliki umur yang sama gitu. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Salata Feni dengan NIM D1A 023020, izin bertanya, sistem fisiologis apa saja yang terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam dan bagaimana interaksi antar sistem tersebut? Ya, itu aja. Cukup. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Mas Maul. Tadi mengapa bobot badan ayam di peternakan A lebih rendah dibanding dengan ayam yang B, walaupun pada umur yang sama. Jadi perbedaan bobot badan ini secara signifikan dipengaruhi oleh durasi pencahayaan yang diberikan. Peternakan A memberikan tambahan cahaya selama 8 jam, sedangkan peternakan B memberikan cahaya selama 12 jam per hari. Jadi cahaya itu merupakan stimulus eksternal penting yang memengaruhi perilaku makan ayam. Pencahayaan yang lebih lama memungkinkan ayam memiliki waktu makan yang lebih panjang sehingga konsumsi pakan meningkat. Seperti itu. Bagaimana Mas Maul? Oke, terima kasih Mas Eldi. Oke, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Seli tentang sistem fisiologis apa saja yang terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan reproduksi ayam dan bagaimana interaksinya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam itu melibatkan kerja terintegrasi dari sistem syaraf, hormonal, metabolisme, dan juga sistem reproduksi itu sendiri. Sistem syaraf khususnya melalui hipotalamus bertindak sebagai pusat integrasi yang menghubungkan persepsi lingkungan seperti intensitas dan durasi cahaya dengan respon hormonal tubuh.
Rangsangan cahaya ditangkap oleh fotoreseptor di retina dan fotoreseptor ekstraretinal di hipotalamus. Informasi ini diteruskan ke hipotalamus melalui nervus opticus. Lalu hipotalamus merespon dengan menghasilkan GnRH yang merangsang hipofisis anterior untuk mensekresikan FSH dan LH. FSH mendorong pertumbuhan dan pematangan folikel di ovarium, sedangkan LH merangsang ovulasi dan sekresi hormon estrogen dan juga progesteron. Interaksi ini menghasilkan perkembangan ovarium dan oviduk yang optimal untuk memulai proses reproduksi, termasuk pembentukan dan pelepasan telur. Selain itu, hormon tiroid dan hormon pertumbuhan juga berperan dalam mengatur metabolisme dan pertumbuhan secara keseluruhan. Bagaimana Mbak Sally? Apakah sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.